Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sardiansyah, NIM 24090071. Saya akan mempresentasikan hasil UTS sistem pendukung keputusan. Untuk yang nomor 1, sistem pendukung keputusan adalah sistem yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan yang rumit guna menunjang kualitas keputusan. Untuk yang nomor 2, itu pemilihan karyawan terbaik. Langkah awal itu menentukan kriterianya. Untuk kriteria yang pertama yaitu absensi. Kenapa saya memilih absensi? Karena ini indikator paling dasar dari komitmen seorang karyawan. Untuk yang kedua ada pencapaian target bulanan. Ya, ini merupakan kinerja utama atau key performance indikator dari seorang karyawan. Lalu untuk yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran ini sifatnya subjektif, tapi kejujuran itu untuk membangun kepercayaan kepada atasan atau rekan-rekannya. Lalu yang keempat ada kepatuhan pada SOP. Jika karyawan itu mencapai target bulanan tapi melanggar SOP, itu sama saja tidak bisa dikatakan karyawan terbaik. Untuk yang kelima itu kerjasama. Di dalam diri setiap karyawan pasti kerjasama dengan karyawan lain, artinya karyawan tersebut harus bisa berkomunikasi dengan karyawan yang lain dengan baik. Setelah menentukan kriteria, kita menentukan kategorinya. Untuk kategori yang pertama itu sangat layak, yang kedua layak, yang ketiga cukup layak, lalu yang keempat kurang layak, yang kelima tidak layak. Lalu kita tentukan nilai-nilai dari setiap kriterianya. Jika nilai kriteria 100 semua, maka karyawan tersebut bisa dikatakan sangat layak. Lalu jika karyawan nilai absensinya 99 hingga 89, lalu pencapaian bulanannya 89 hingga 80, lalu kejujurannya 99 sampai 89, lalu kepatuhan pada SOP-nya 99 hingga 89, lalu jika kerjasamanya 99 hingga 98, maka karyawan tersebut dikatakan tidak layak. Untuk poin kelulusan itu sama mengikuti dengan tabelnya. Jika karyawan kita cek nilai C1 nya jika 100, maka lanjut ke nilai C2. Jika nilai C2 nya juga 100 atau 9 sampai 90, maka lanjut ke cek nilai C3. Jika nilai C3 nya 100, maka cek nilai C4. Jika C4 nya 100 juga, cek nilai C5. Jika 100 juga, maka hasil akhirnya adalah sangat layak untuk dijadikan karyawan terbaik. Selanjutnya untuk yang nomor 3, saya mengambil fasilitas umum yaitu jembatan penyeberangan orang untuk dihitung dengan metode SAW. Yang pertama saya membuat kriterianya dulu. Ini ada 5 kriteria. Yang pertama itu volume berjalan kaki dengan keterangan benefit bobot 20%. Lalu kedua kepadatan lalu lintas, keterangannya benefit bobotnya 25%. Untuk kriteria ketiga riwayat kecelakaan jalan kaki, keterangannya benefit bobotnya 25%. Lalu kriteria keempat itu jarak dari fasilitas penyeberangan terdekat, keterangannya benefit bobotnya 15%. Lalu yang kelima ada kriteria biaya konstruksi, keterangannya cost, berarti semakin kecil biayanya semakin baik, bobotnya 15%. Setelah itu saya menentukan variabel kriterianya, variabel per kriterianya. Di variabel kriteria pertama, jika perjalanan paginya kurang dari 200 orang per hari, nilainya 1. Jika lebih dari 1000, nilainya 4. Untuk kriteria kedua, jika kurang dari 500 kendaraan per jam, nilainya 1. Jika lebih dari 2000, nilainya 4. Untuk kriteria ketiga, jika kejadian kecelakaannya 0 atau sampai 2, maka nilainya 1. Jika lebih dari 10, maka 4 nilainya. Untuk kriteria kelima, jika jaraknya kurang dari 200 meter, nilainya 1. Jika lebih dari 18 meter, nilainya 4. Lalu jika biaya konstruksinya hanya kurang dari 300 juta, nilainya 1. Jika lebih dari 700 juta, nilainya 4. Oke, setelah menentukan variabel per kriterianya, kita buat alternatif matriksnya. Per alternatif ini ada 5 alternatif. Setelah membuat matriks alternatif, kita buat normalisasi matriks dengan cara kita XIJ itu dibagi dengan nilai tertinggi pada kriterianya. Berarti contoh, ini XIJ
3 berarti 3 dibagi dengan 4, karena 4 adalah nilai tertinggi dari kriterianya. Itu jika keterangannya benefit. Jika keterangannya cost, berarti nilai minimum dari kriteria dibagi dengan FIJ. Setelah menentukan normalisasi matrik, maka angka akhir kita menentukan nilai. Nah, untuk menentukan nilai, kita itu harus menjumlahkan semua nilai kriteria setelah masing-masing kriteria itu menjumlahkan semua kriteria setelah masing-masing kriteria itu dikali dengan bobotnya. Seperti itu. Jika sudah muncul, kita berikan rank. Untuk yang alternatif 1 mendapatkan ranking 1, alternatif 2 rank 3, alternatif 3 rank 2, alternatif 4 rank 5, dan alternatif 5 rank 4. Selanjutnya untuk metode weight product yang tadi bobotnya 4%, sekarang kita ganti dengan kepentingan. Jika kepentingannya 5 berarti itu sangat penting. Jika 1 itu ya biasa saja, tidak terlalu penting. Kepentingan ini lalu ditotalnya 20, lalu kita membuat bobot kepentingan, yaitu dengan kepentingan dari kriterianya dibagi dengan totalnya, dibagi dengan total kepentingannya. Lalu setelah membuat bobot kepentingan, pastikan totalnya hasilnya 1. Jika lebih dari 1 atau kurang dari 1 maka ada kesalahan dalam perhitungannya. Setelah membuat bobot kepentingan, kita membuat pangkat. Jika keterangannya benefit maka dikalikan 1, jika keterangannya cost maka dikali -1. Dan setelah membuat bobot kepentingan dan pangkat, kita membuat nilai S untuk alternatifnya dengan cara mengkalikan semua nilai kriteria setelah masing-masing kriteria dipangkatkan dengan bobotnya. Misal untuk alternatif 1 kita mengalikan semua nilai, jadi nilai dari 3 dipangkatkan dengan 0,2 dikali 4 dibandingkan dengan 0,25 dikali 4 dibandingkan dengan 0,25 dikali 4 dibandingkan dengan 0,15, lalu 4 dipangkatkan dengan minus 0,15, lalu jumlahnya hasilnya adalah ini di sini. Lalu setelah mencari nilai S, kita mencari nilai V dengan cara nilai S dibagi dengan total nilai S, dan ini hasilnya. Dan pastikan hasilnya totalnya itu 1. Jika lebih dari 1 mungkin ada kesalahan dalam perhitungan sebelumnya. Setelah dihitung nilai akhirnya, kita membuat ranking. Rankingnya itu alternatif 1 ranking 1, alternatif 2 ranking 3, alternatif 3 ranking 2, alternatif 4 ranking 5, dan alternatif 5 ranking 4. Lanjut untuk metode topsis. Langkah awal kita tentukan matriks X-nya, lalu kita tentukan baginya dengan cara mengkuadratkan nilai dari masing-masing kriteria, lalu hasil kuadratnya itu kita jumlahkan. Ini hasilnya. Lalu lanjut ke matriks ternormalisasi. Caranya itu kita nilai dari kriteria dibagi dengan pembaginya. Contoh nilai kriteria C1 dibagi dengan pembaginya C1, nilai kriteria C2 kita bagi dengan pembaginya C2. Setelah membuat matriks ternormalisasi, kita lanjut ke matriks ternormalisasi dan terbobot dengan cara mengkalikan nilai dari matriks ternormalisasi dengan bobotnya di sini. Jika C1 maka dikalikan dengan 4, jika C2 dikalikan dengan 5. Nah, setelah membuat matriks ternormalisasi dan terbobot, lanjut ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Untuk yang A+, untuk keterangan benefit, kita mencari nilai maksimum dari matriks ternormalisasi dan terbobot. Dan jika keterangannya cost, kita mencari nilai minimum dari
matriks ternormalisasi dan terbobot. Nah, untuk yang amin, untuk keterangan benefit kita cari nilai minimum dari matriks ternormalisasi dan terbobot. Ketika amin, untuk keterangan cost kita mencari nilai maksimum dari nilai-nilai matriks ternormalisasi dan terbobot. Lanjut untuk menentukan nilai separation measure. Untuk yang D plus itu adalah akar kuadrat dari jumlah total nilai selisih kuadrat antara nilai matriks terbobot dengan matriks solusi ideal positif. Itu akan menghasilkan nilai D plus. Nah, untuk D min itu sama, tapi kita ambil yang solusi ideal positifnya itu yang A min aja. Setelah menentukan nilai D plus dan D min, kita tentukan nilai V-nya. Untuk nilai V itu rumusnya itu hasil pembagian antara nilai D min dengan jumlah dari nilai D min ditambah dengan nilai D. Setelah itu kita tentukan ranknya atau hasilnya. Hasilnya itu rank 1 diduduki dengan alternatif 1. Nah, alternatif 1 itu adalah Jalan Gajah Mada. Begitu juga dengan WP A1 juga diduduki di WP alternatif 1 menduduki ranking 1 dan di SAW sama, alternatif 1 menduduki ranking 1. Artinya Jalan Gajah Mada merupakan keputusan yang Jalan Gajah Mada merupakan